الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فضل المؤمنين بالقرآن الكريم. ثم نصلي ونسلم على الحبيب الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم المعتكفين والمعتكفات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama, kita membuka kajian di subuh kali ini dengan meningkatkan syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu membiasakan dua hal ini dalam kehidupan kita. Ada janji di dalam Al-Qur'an, siapapun yang selalu membiasakan menambah rasa syukur dan memuji Allah dalam hidupnya, maka Allah berjanji dan janjinya mutlak akan selalu ditambahkan limpahan karunia nikmat yang menyertai maslahat hidupnya. Tolong dipahami garis ini, limpahan nikmat yang menyertai maslahat hidupnya, supaya pemahaman terhadap peningkatan nikmat itu tidak dibatasi dengan kehendak kita dan ukuran kita. Kadang ada yang merasa ukuran nikmat itu ketika bertambah harta misalnya. Padahal ketika Allah menetapkan, belum tentu penambahan harta itu bisa membuat kemaslahatan hidupnya lebih baik. Mungkin yang ditambah boleh jadi kesehatannya dulu, yang ditambah ketenangannya dulu. Setelah hatinya tenang, pikirannya tenang, dia bisa mendapatkan visi yang baik, baru didatangkan kemudian limpahan harta itu ketika sanggup untuk bisa mengelolanya. Ini yang dimaksud la in syakartum la azidannakum. Ketika kita mampu mensyukuri itu artinya apa? Meningkatkan terus performa nikmat yang Allah berikan pada kita sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Misal begini, lisan ini fungsinya apa? Berbicara. Berbicara pada apa? Pada yang baik-baik. Perintahnya demikian. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan dirinya akan dihisab utuh. Ini pemahamannya. Dirinya akan dihisab utuh di hari kiamat nanti. Utuh itu artinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada yang dihisab dari pikiran, dari otaknya dulu. Ya, sampai nanti ada ayat itu yang menyoal fikiran seorang hamba yang di kepalanya itu hanya mencari dunia. Ya, dunia itu dihisabnya dengan cara maaf sampai lupa dengan ibadah, sampai enggak kenal Allah, meninggalkan sholat untuk cari dunia. Itu nanti dipasang di tiang, diikat fi amadim mumaddadah, kan? Kemudian dibakar itu dari kakinya, kalau kita kayak dilas gitu, dilas sampai nanti ke ujung otak fikirannya, baik yang di kepala ataupun yang di kolbunya, namanya fuad, jamaknya afidah, allati tattali'u 'alal afidah. Jadi nanti apinya itu naik dari bawah, dari jempol kaki sampai rata, dan itu tidak akan naik kalau belum gosong, belum rata sepenuhnya. Baru naik ke atas sampai ke isi otak bagian jiwanya. Ditanya, apa isi otakmu ini? Sampai larut dalam dunia sehingga melupakan Allah, melupakan ibadah, enggak siap untuk cari bekal pulang dan sebagainya. Nah, itu ada bagian-bagian nikmat kehidupan kita yang diminta oleh Allah digunakan sesuai fungsinya. Jadi bersyukur dengan lisan, bicara yang baik-baik. Bersyukur dengan telinga, mendengar yang baik-baik. Ya, demikian seterusnya sampai ke bagian tubuh kita yang paling bawah. Oleh karena itu, ini menjadi bab pembuka dalam setiap baik ceramah ataupun yang formal khutbah Jumat.
pasti pembukanya itu hamdalah. Alhamdulillahilladzi alif ba'ta. Alhamdulillahilladzi alif ba'ta. Nahmadullaha alif ba'ta. Sampai ujungnya. Ya, karena ketika segala hal dibuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi Allah menurunkan tambahan kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan. Sekaligus ini memberikan kepada kita juga satu pengingat. Jangan-jangan selama ini kita terus meminta sesuatu yang lebih tapi belum bersyukur atas apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Ingin pakaian nambah, tapi yang ada sebagian yang bahkan belum dipakai sholat, hanya jadi koleksi dan sebagainya. Nah, ini dibuka dengan hamdalah untuk mengingatkan berapa banyak nikmat yang telah berikan pada kita yang kira-kira bernilai di hadapan Allah. Selanjutnya di subuh kali ini insyaallah kita akan mengkaji tentang surah Al-Fatihah. Ini menjadi penting karena ini satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang kita baca jumlahnya cukup banyak, 17 kali dalam sehari. Dan ini di antara surah yang terpenting merangkum makna Al-Quran, menjadi pembuka mushaf, pembuka dalam salat, pembuka hafalan, dan pembuka segala kebaikan dalam hidup. Untuk itu, karena waktu kita terbatas, insyaallah hari ini kita akan mengambil sanad ilmunya melalui satu kitab tafsir namanya At-Tafsirul Wasit. At-Tafsirul Wasit lil Qur'anil Karim. Ini adalah tafsir kontemporer yang merangkum tafsir-tafsir klasik di masa lalu sampai masa kini. Jumlahnya 15 jilid. Dan nah ini agak cukup menarik nih ya. Strukturnya, pola pembahasannya itu disesuaikan dengan pendekatan modern kekinian sehingga mudah dan nyaman kita membacanya. Ini karya Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, Syekh Al-Azhar sebelum Syekh Azhar yang sekarang, Syekh Ahmad Tayyib. Nah ini alhamdulillah saya mengaji langsung dengan beliau tahun 2006 di Bu'uth, di asramanya Al-Azhar. Jadi ada masjid di dalamnya, saya mengaji, kemudian saya mengambil langsung dari beliau tafsir ini. Lalu ke Iskandaria atau Alexandria. Kemudian sepulangnya dari sana, kami diberikan hadiah satu paket tafsir ini. Jadi saya berani menyampaikan kembali karena alhamdulillah sanadnya tersambung pada penulisnya. Kemudian insya Allah untuk memudahkan ke depan, ini saya sudah coba buat catatan. Mudah-mudahan nanti ini jadi tafsir pertama dari surah Al-Fatihah yang nanti insya Allah bisa dicetak dan bisa dipelajari. Baik dari kitab ini ataupun juga rangkuman dari kitab-kitab yang lainnya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Kita akan bagi ke dalam beberapa poin terlebih dahulu. Pertama, pengetahuan seputar surah. Apa nama yang melekat pada surah ini? Kenapa disebut dengan nama-nama itu? Apa hikmah dan fadilah, keistimewaan yang melekat pada nama-nama itu? Dan bagaimana kita menggunakan keistimewaan surah ini di dalam kehidupan kita? Oke? Apakah terbatas hanya dalam sholat saja? Atau surah ini bisa digunakan sesuai kebutuhan tertentu dalam hidup kita? Satu. Kedua, nanti kita bahas tentang tempat dan waktu turunnya surah ini. Untuk mengetahui konteks ketika surat ini diturunkan. Nanti kita bisa paham situasinya bagaimana, yang diinginkan apa dari surah ini, dan arahnya kemana. Baru kemudian kita akan bahas berapa jumlah ayatnya. Setelah paham itu semua, baru kemudian kita masuk kepada pemahaman bagian-bagian ayatnya secara mendetail dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Itu yang coba kita akan uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama surah ini dihitung oleh para ulama dari keterangan-keterangan
yang disampaikan Nabi SAW menurut Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu imam besar, asalnya dari Asyut, gelarnya Jalaluddin, dari Mesir. Beliau sosok ulama yang sangat luar biasa, hidupnya produktif. Produktif itu berisi kepada semua yang positif, suka nulis. Karyanya kurang lebih hampir 600 sampai 800 kitab buku. Satu karyanya itu bisa ada puluhan jilid. Bayangkan dikalikan 600 tuh, berapa jilid? Satu jilidnya tebalnya bisa segini. Ya. Itu Imam As-Suyuti. Dan hampir karyanya itu didapatkan dari hampir semua disiplin ilmu, ada karya beliau di situ. Di tafsir ada, di hadis ada, di fiqih ada, dalam ilmu hadis ada, dalam ilmu Quran ada. Ini menunjukkan kepakarannya meliputi beragam disiplin ilmu, dan riset menunjukkan ulama-ulama yang tersambung sanadnya, sanad pengetahuannya pada Nabi, itu rata-rata paling minimal menguasai 5 disiplin ilmu. Sekarang orang paling maksimal 3. Dulu paling minimal 5. Jadi gak nanggung. Pakar Quran, hadis, tafsir, fikih, mustalah hadis, usul fikih. Saat yang bersamaan ada yang pakar bidang matematika. Ya, Imam Asy-Syafi'i itu pakar di bidang matematika, bahkan kedokteran. Imam Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib itu pakar di bidang matematika. Kemudian Sayyidah Fatimah itu pakar di bidang keperawatan. Sayyidah Aisyah pakar di bidang kedokteran. Nah, itu banyak orang yang tidak memviralkan ini. Jadi anak-anakku yang santri ini, kalian jangan takut. Mulai dengan Quran, belajar yang benar. Kalau Qurannya benar, dipelajari dengan benar, hadisnya benar, mudah untuk menguasai ilmu apapun. Itu kuncinya. Sekali lagi ya, mudah menguasai ilmu apapun. Tidak ada yang sulit dalam pengetahuan. Yang sulit itu adalah membuat hati kita terkoneksi dengan Allah yang menguasai berbagai pengetahuan. Kalau kita sudah mulai dari sekarang mendekati Allah, zikirnya benar, merasa punya Allah, nanti Allah buka. Ya, tingkatkan takwa, rumusnya itu. Yang punya ilmu siapa? Allah. Maka turun pernyataan Allah di Quran surah 2 ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, dan Allah akan ajarkan pengetahuan-pengetahuan yang belum kita pahami. Dulu Avicenna, Ibnu Sina, bapak kedokteran kontemporer. Itu mulainya dari Quran. Dididik sholat dengan benar, menghafal Quran. Kemudian ketika sudah bagus hafalannya, paham isinya, mempelajari ilmu yang lain, itu ada bahkan beberapa yang otodidak langsung dikuasai, termasuk ilmu kedokteran. Jadi Ibnu Sina itu usia 13 tahun sampai 15 tahun sudah menjadi pakar di bidang kedokteran. Ya, Ustadz buka itu bukunya, ada Kapitas Lekta Kedokteran, Al-Qanun fit Tibb. Ada yang keren tuh ini, ya, yang ada mungkin di sini ada ketua ID ya, belakang itu. Jadi ada buku judulnya bagus, Asy-Syifa. Asy-Syifa itu menganalisis penyakit di hati, lalu bagaimana korelasinya penyakit hati ini menembus ke penyakit pikiran, ke akal, dan dampaknya ke penyakit fisik. Dan ini yang paling bahaya. Kalau saya batuk sekarang, mungkin minum air hangat, pakai madu atau obat tertentu, selesai. Tapi kalau yang batuk hatinya, ini bahaya. Batuk hatinya, batuknya batuk iri tuh, iri hati. Makanya nggak pernah ada iri mata. Nah, kalau iritasi ada tuh, ya, iri mata, iri lisan, nggak ada. Ini iri hati nih. Kalau orang sudah iri hati, akalnya rusak. Sepintar apapun. Orang pintar tapi iri, bahaya. Jenius tapi iri, bahaya. Ya. Ini ada murid yang pintar, tapi karena selalu iri, dia tidak menginginkan orang lain menjadi lebih pintar darinya. Bertambah pengetahuannya, maka minimal
itu akan diteruskan kepada akalnya, disampaikan pada fisiknya, dan dia akan mengganggu kawannya. Pebisnis, pengusaha yang suka iri, pasti akan menjahili kawannya. Ya, demikian. Itu penyakit yang ada di sini, berpotensi tembus ke sini dan diselesaikan secara fisik. Ini yang bahaya. Nah, Ibnu Sina menulis kitab. Di dalam kitab itu menjelaskan integrasi ketiga bagian ini dan bagaimana menyelesaikan persoalannya. Nama kitabnya Asy-Syifa. Apa namanya? Asy-Syifa. Terambil dari Al-Quran surah ke-17 di ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Baik, nah Imam As-Suyuti, kembali ke As-Suyuti, di antara kitab yang beliau tulis ada namanya kitab Al-Itqan. Ya, Al-Itqan dalam bidang ilmu-ilmu Al-Quran. Beliau menyebut nama untuk surah pertama ini terdapat 25 nama. Ada berapa nama? 25. Catat dulu saja ya. Oleh Imam Al-Qurtubi sederhanakan 25 ini menjadi 12 nama. Berapa nama? 12 nama. Nah, nanti pelan-pelan kita catat ya. Dari 12 nama ini mengerucut dulu pada satu nama pokok. Nah, ini pokoknya nih. Intinya. Nanti dari yang inti ini menyebar sampai ke 12, menyebar sampai ke 25. Yang inti ini disebut Al-Fatihah. Apa namanya? Al-Fatihah. Ya. Pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita cari maknanya. Mengapa dinamakan dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Apa artinya? Pembuka. Tapi di sini ada alnya. Seperti Al-Ghazi itu. Ada alnya. Nanti ditanya sama ayahnya apa artinya al di situ tuh. Al itu punya fungsi 2. Ingat ya? Selain al, el dan punya fungsi berapa? 2. 1 lit ta'rif, untuk mengidentifikasi kekhususan sesuatu. Contoh, ini pulpen. Kalau kita ingin buat umum, general, kita bilang qalam. Qalam. Ya, kalau ingin diharokatin di akhir, qalamun, an-in untuk umum artinya. Qalam, pulpen. Pulpen mana saja. Bisa yang ini, bisa yang lain. Tapi kalau saya ingin katakan yang ini, bukan yang lain, maka saya tambahkan al di depannya. Al-qalam. Masjid yang ini, bukan yang lain. Al-masjid. Jelas? Nah, seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, car. There are so many cars outside. Itu banyak mobil di luar. Tapi kalau kita bilang the car, mobil yang ini, bukan yang lain. Jelas ya? Nah, itu al namanya. Jadi kalau kita ingin khususkan sesuatu, maka gunakan al di depannya. Yang kedua, ada yang berarti istighraq. Istighraq. Artinya huruf al yang berfungsi memberikan makna cakupan pada sesuatu tanpa batas. Kalau bahasa kerennya itu holistik, komprehensif, mencakup segala hal tanpa batas. Ya, contoh. Kita kalau baca Al-Fatihah, setelah Bismillahirrahmanirrahim, bacanya apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, al di situ artinya istighraq, diartikan, diterjemahkan segala puji, artinya nggak ada batas. Semua pujian hanya milik Allah.
Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, kita nggak boleh mengambil bagian pujian itu. Ya, kita menyandarkan semua nikmat yang kita dapatkan, hakikatnya